1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, selamat datang dalam acara Feast Online. Kita sangat bersyukur bahwa kalian semua masih berkenan untuk bersama-sama kita mencari wajah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa pengharapan, kasih, dan kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Light of Jesus Family. Selamat sore, selamat datang kembali di Worship from Home. Mari kita beri kemuliaan dan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. We are so grateful to have you with us right now. Kita sungguh bersyukur kalau kita bisa berkumpul lagi secara online. Walaupun secara online tidak ada yang bisa mematahkan semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Amin, saudara sekalian. Mari saat ini kita mau bawa hati kita mau bawa pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan bersatu hati, dimanapun Anda berada, kita akan meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Mari saat ini kita bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau yang terus menjaga kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kami gak bisa berhenti untuk bersyukur karena Engkau sungguh baik. Engkau menyertai setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami sungguh rindu untuk boleh hadir di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami boleh menjamah Engkau Tuhan, supaya kami boleh Engkau kuduskan kembali. Apapun masa lalu kami, biarlah kuasa Tuhan yang menguduskan kami semua. Inilah kami ya Tuhan, segenap hidup kami bawa hanya ke dalam tangan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kuduskan hatiku, roh jiwa tubuhku, agar ku layak hampirimu Tuhan. Kuduskan hidupku dengan kuasa firman-Mu, hingga tiada celah saat kedatangan-Mu. Sebab Engkau kudus,
Kami sungguh rindu untuk boleh merasakan hadirat-Mu lebih lagi, merasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, Lord Jesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Kedua tanganmu saat ini dikatakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu.
katakan sekali lagi dengan segenap hati. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat kasih. Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Lama kita nggak berjumpa ya. Walaupun sedikit terlambat, saya mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Karena ini pertama kalinya kita kembali berjumpa setelah pelayanan saya yang terakhir sebelum Natal di Worship From Home ini. Kita berdoa semoga rahmat Tuhan dicurahkan bagi kita semua di tahun yang baru ini. Untuk mengingatkan kita bahwa kita tetap punya Allah yang pasti di situasi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Kita juga punya Allah yang kekal. Pandemi ini cepat atau lambat akan berlalu. Tapi Tuhan kita akan tetap ada setelah pandemi ini berlalu. Setia mendampingi kita dan akan membawa kita keluar dari masa pandemi ini sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih baik, dan siap diberikan tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih besar untuk membawa terang dan pemulihan bagi dunia ini. Anda siap diberkati dengan kebenaran firman hari ini? Mari kita awali dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat 33 sampai 37. Mari kita baca bersama-sama. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita memasuki minggu yang kedua dari tema kita bulan ini yang juga akan menjadi tema besar kita sepanjang setahun ini dengan judul Unbreakable. Di mana melalui tema ini kita akan sama-sama diajar oleh kebenaran firman Tuhan untuk jadi pribadi yang gak mudah patah semangat, gak mudah dihancurkan, gak mudah putus harapan di situasi yang penuh tekanan seperti sekarang ini. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana memiliki fondasi iman yang benar pada Tuhan, tapi sejauh apa kita bisa menilai diri kita sendiri dan orang di sekitar kita, sudah sejauh mana kita mendasarkan hidup kita pada Tuhan. Apakah melalui seberapa rajin kita berdoa, atau seberapa paham kita dengan makna historis dan teologis dari buku yang saya pegang ini dari Alkitab, atau seberapa sering kita melayani, seberapa lama kita udah pelayanan. Saya nggak bilang semua hal itu nggak penting loh,
Tuhan Yesus sendiri dalam firman-Nya bilang, kalau hidup keagamaan kita nggak lebih baik dari para ahli Taurat dan orang Farisi, kita nggak bisa masuk kerajaan Allah. Tapi hal lain yang nggak kalah penting adalah di firman-Nya di mana Dia bilang, buah pohon dinilai dari buahnya. Hal yang paling utama untuk bisa melihat sejauh apa seseorang menggantungkan hidupnya pada Tuhan akan terlihat dari kelakuan dia sehari-hari, dari relasi dia dengan orang-orang di sekitarnya. Dan relasi ini bukan sesuatu yang sepele, hal yang dianggap penting loh oleh Tuhan Yesus. Terbukti di sermon pertama dia, setelah dia menyelesaikan puasa 40 hari, dia memunculkan diri ke publik, pertama kali dia khotbah di publik. Tema utama yang dia ambil adalah relasi. Yang cuplikan ayatnya baru saja tadi kita baca. Matius pasal 5-7, Tuhan Yesus berkhotbah dan banyak berbicara tentang relasi dari berbagai sisi. Tentu saja, waktu 30 menit ke depan nggak akan cukup untuk ngebahas seluruh isi Matius pasal 5 sampai yang ke-7. Kita hanya akan fokus pada satu poin di ayat yang tadi. Salah satu poin yang penting sebenarnya sebagai dasar untuk membangun suatu hubungan, suatu relasi yang sehat, baik dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga, dengan teman-teman di tempat kerja, yaitu kejujuran. Poin yang penting tapi seringkali dianggap sepele oleh dunia. Kenapa saya berani bilang dunia menganggap sepele kejujuran? Karena dunia itu mengenal istilah namanya bohong putih, bohong untuk kebaikan, dan seringkali orang yang jujur malah dibilang bodoh kalau lewat cara pandang dunia. Tapi hari ini, inilah pesan utama Tuhan untuk setiap dari kita. Tuhan rindu melihat kita anak-anaknya live in the truth, hidup di dalam kebenaran. Kenapa Tuhan ingin melihat kita semua hidup dalam kebenaran? Karena dengan hidup dalam kebenaranlah kita akan memiliki fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang sehat, hubungan yang unbreakable. Bahkan di masa yang penuh tekanan seperti sekarang ini, di mana kadang-kadang sumbu emosi orang itu jauh lebih pendek. Kalau kita punya fondasi yang kuat dalam hubungan kita akan bisa diberkati oleh Tuhan melalui hubungan yang kita miliki dan memberkati orang lain. Mari kita buka hati kita akan kebenaran firman-Nya, dan saya berdoa setelah worship from home hari ini, kita semua mulai belajar untuk memiliki yang namanya unbreakable relationship. Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nah, kalau kita bicara tentang kejujuran, apa hubungannya ayat yang tadi kita baca dengan kejujuran? Bukankah ayat tadi itu bicara tentang sumpah? Nah, ada orang yang menginterpretasikan ayat tadi sedemikian rupa sampai mereka tuh nggak mau jadi pejabat negara atau nggak mau bersaksi di pengadilan. Padahal mungkin Tuhan yang panggil mereka untuk jadi terang di dunia politik. Mungkin Tuhan yang panggil mereka untuk bersaksi di pengadilan, membantu membongkar suatu kejahatan yang merugikan banyak orang. Tapi ada anak Tuhan yang bahkan nggak mau. Karena alasannya tuh karena ayat yang tadi, karena di ayat tadi Tuhan Yesus bilang nggak boleh bersumpah. Tapi mari kita lihat keseluruhan konteks dari ayat yang tadi kita baca. Sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan, di sini Tuhan Yesus tuh mau bilang, kalau kita ada di situasi di mana kita harus memilih berkata ya atau enggak, ya udah kita jujur aja, nggak usah ditambahin embel-embel. Karena seringkali manusia kalau udah mengucapkan sesuatu, lalu orang itu nggak percaya untuk meyakinkan orang yang mendengar dia bahwa yang dia katakan itu benar, di sini tambahin embel-embel, swear, sumpah, dan supaya lebih meyakinkan lagi sumpahnya tambahin demi. Kadang-kadang orang ngomong demi Tuhan, berarti dia memanggil Tuhan sebagai saksi bahwa apa yang dia katakan itu benar apa adanya. Tapi bagi orang Yahudi di zaman itu, nama Tuhan itu begitu sakral, karena bahkan ada 1 dari 10 perintah Allah itu yang melarang kita untuk menggunakan nama Tuhan secara sembarangan. Jadi akan timbul masalah kalau misalnya orang Yahudi ini dia mengucapkan sesuatu sebenarnya bohong, tapi dia itu punya kepentingan, dia harus bikin orang yang dengar dia ngomong itu percaya. Kalau dia bersumpah tapi dia pakai nama Tuhan, tertulis jelas di perjanjian lama di hukum Taurat mereka, bersumpah palsu pakai nama Tuhan itu dosa. Mereka bisa mati seketika dihukum sama Tuhan. Jadi karena dari kecil mereka udah ditanamkan nggak boleh melanggar apa yang tertulis. Orang-orang Yahudi ini ternyata cukup kreatif. Mereka coba cari celah, loophole di aturan perjanjian lama yang tertulis itu. Jadi mereka biasanya kalau ingin meyakinkan orang
akan sesuatu yang sebenarnya bohong, mereka bersumpah tapi nggak pakai nama Tuhan. Mereka bersumpah menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Demi bumi, demi langit, demi Yerusalem, atau demi hidup mereka sendiri. Jadi kesannya nggak ngelanggar hukum Taurat. Karena di hukum Taurat itu tertulisnya nggak boleh bersumpah palsu pakai nama Tuhan. Tapi masih cukup sakral lah berhubungan dengan Tuhan. Bumi, langit, Yerusalem. Jadi masih bisa bikin orang yang ngedengar itu percaya. Nah, hal itulah yang sebenarnya Tuhan Yesus mau luruskan. Tuhan ingin anak-anaknya, kita semua itu hidup dalam kebenaran. Dan kecenderungan manusia untuk mencari loophole, celah dalam peraturan itu ternyata masih terbawa sampai zaman modern seperti sekarang ini. Kalau orang Yahudi dulu cari celah dari hukum Taurat, kalau kita malah cari celah dari hati nurani kita sendiri. Kita kadang-kadang cari pembenaran. Makanya dunia mengajarkan istilah namanya bohong putih, bohong kecil, bohong untuk kebaikan. Kita cari celah, kita coba cari reasoning, alasan yang seolah-olah membenarkan diri kita untuk berbohong di situasi dan kondisi tertentu. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan bilang tentang bohong. Kita bisa lihat di Yohanes 8 ayat 44. Ketika Tuhan Yesus sedang berdebat dengan para ahli Taurat, dia menegur mereka dengan cukup tegas, dia berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu." Yohanes 8 ayat 44. "Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Ini Yesus lagi menegur para ahli Taurat dan orang Farisi. "Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Menarik, Bapak Ibu Saudara. Kok Tuhan Yesus panggil iblis itu bapa segala dusta ya? Kan dosa itu banyak. Kenapa dia nggak sebut si iblis sebagai bapa segala pembunuh, bapa segala perzinahan, atau dosanya sendiri yang bikin dia jatuh dari kemuliaan Allah, tadinya malaikat jadi iblis karena sombong, bapa segala kesombongan. Kenapa Tuhan malah pilih satu dosa ini, menyebut iblis sebagai bapa segala dusta? Karena kalau dipikir-pikir, kalau kita udah expert di dosa yang satu ini, akan lebih mudah bagi seorang manusia untuk ngelakuin dosa-dosa yang lain. Kok bisa sih? Ya kalau kita udah expert sama yang namanya berbohong, bohong itu kan cara paling mudah untuk menghindarkan diri atau setidaknya menunda konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Entah dengan berbohong pada orang lain yang kita rugikan atau punya otoritas untuk menghukum kita, atau berbohong pada diri kita sendiri. Hati nurani kita ini loh, walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, kita ini manusia awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kita bisa membohongi diri kita sendiri, mencari pembenaran atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan bahayanya lagi, dosa yang ini tuh mudah dilatih. Bahkan kadang-kadang orang tuh nggak sadar mereka sedang melatih diri untuk melakukan dosa ini. Namanya manusia, semakin sering ngelakuin sesuatu akan semakin mahir. Hati-hati. Jangan sampai tanpa kita sadari kita sedang melatih diri untuk menjadi seorang pembohong yang expert. Gimana cara melatihnya? Ya lewat hal yang tadi sudah saya mention di pembukaan. Melalui bohong kecil, bohong putih, bohong untuk kebaikan. Semakin sering dilakuin, kita semakin mahir tanpa kita sadari tiba-tiba. Bohong yang kecil itu udah mulai ngerembet ke hal-hal yang lebih besar, yang lebih krusial. Bohong yang tadinya putih, bohong untuk kebaikan orang lain, mulai bohong untuk merugikan orang lain demi kebaikan diri sendiri. Ya untuk kebaikan sih, kebaikan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Seperti yang tahun lalu sudah pernah kita bahas, kalau kita mau mengalahkan godaan, mengalahkan dosa, lakukanlah ketika bentuknya itu masih bibit, masih kecil. Karena itu, pada Worship from Home hari ini, kita akan melakukan yang namanya eksaminasi diri. Cross check buat diri kita sendiri, termasuk saya loh. Kita akan lihat 4 poin untuk ngelihat apa kita ini sudah benar-benar jujur atau tanpa kita sadari sebenarnya kita sesekali atau jangan-jangan seringnya malah melatih diri untuk jadi seorang pembohong yang expert. Hati-hati loh, nggak ada yang namanya anak setan ya. Semua manusia itu anak Tuhan. Ada yang udah kenal, ada yang belum. Yang belum kenal dan yang udah kenal sama-sama punya pilihan menerima identitasnya sebagai anak Tuhan. Tapi kalau kita membiasakan diri untuk berdusta,
kita sedang dengan kehendak bebas kita memilih untuk meninggalkan bapa kita yang benar dan diadopsi sama bapa yang buruk, si pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Karena itu mari sama-sama kita cross-check 4 poin simple untuk ngelihat sudah seberapa jujur diri kita sebenarnya ya. Kita akan bicara bukan masalah bohong-bohong yang udah jelas nilep duit orang atau nipu orang lain. Yang gitu sih orang yang kenal Tuhan pun udah tahu ya, salah, melanggar hukum, konsekuensinya berat. Justru ini yang tadi saya bilang, bohong-bohong yang kadang kita nggak sadar itu sesuatu yang bohong, kadang kita nggak sadar kita sedang melatih diri untuk jadi seorang pembohong. Kita lihat ya. Yang pertama saya sebut exaggeration, melebih-lebihkan. Kadang-kadang orang itu punya kecenderungan melebih-lebihkan sesuatu yang baik tentang dirinya supaya diterima, diakui, dikagumi oleh orang lain. Contohnya dulu sebelum kenal Tuhan di tempat kerja saya sebelum tempat kerja yang sekarang. Ketika saya di interview kerja, ditanya, coba ceritakan salah satu pengalaman paling berkesan atau pengalaman yang menurut Anda tuh paling sukses di situ. Saya cerita waktu di kantor saya yang sebelumnya lagi, saya bekerja sebagai seorang akuntan publik, kerja belum setahun, posisi masih junior, tiba-tiba harus mempresentasikan hasil audit, hasil project pada klien. Karena manajer saya, senior saya, direktur saya, semua sedang berhalangan. Jadi saya yang datang dan presentasikan pada klien. Dan klien cukup puas dengan hasilnya. Ya emang sih saya mempresentasikan seorang diri, itu adalah suatu achievement. Tapi materi yang dipresentasikan, semuanya itu disediakan oleh manajer saya, oleh senior saya. Mereka membriefing saya, mentrain saya terlebih dahulu sehingga saya bisa mendeliver dengan baik. Tapi ketika saya diinterview, saya bilang, semuanya saya siapin sendiri. Jadi kayak nggak bohong, tapi sebenarnya saya melebih-lebihkan achievement yang saya capai. Atau ketika dulu zaman saya masih kuliah, belum kenal Tuhan, nakal, tumbuh di lingkungan di mana ada culture bad is cool. Saya itu kalau lagi dikelilingi teman-teman nakal saya, mungkin kenakalan yang saya lakukan tuh levelnya 70, saya sengaja ngakunya 100 atau 110 supaya dikagumi oleh mereka. Sekedar ngerokok ngakunya pakai narkoba supaya terlihat keren. Melebih-lebihkan hal yang bikin orang lain kagum. Itu dosa loh. Itu termasuk bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, kebalikannya, understatement. Kadang manusia itu kalau hal yang baik tentang dirinya dilebih-lebihkan, tapi kalau hal yang buruk di-understate, dikurang-kurangi. Contoh paling simpel, ketika dulu saya lembur di tempat kerja saya sebelumnya, lembur sampai malam banget dan besoknya harus masuk pagi. Lalu terlambat bangun, ada meeting, ditelepon sama bos di mana? Ngomongnya udah di jalan, padahal baru keluar rumah. Itu bohong loh. Atau ada juga momen di mana saya tuh karena lembur, telat bangun, lalu ya udah deh daripada telat ke kantor diomelin, ngakunya sakit. Jadi bilang ke bos, saya sakit, nggak masuk gara-gara kemarin lembur. Emang sih nggak enak badan, kurang tidur, tapi nggak harus sampai nggak masuk juga. Dan alasan nggak masuknya bukan gara-gara sakit, tapi sebenarnya gara-gara nggak mau dimarahin karena datang terlambat. Yang kayak gitu tuh, understate kesalahan yang kita lakukan, itu pun termasuk bohong loh. Nah, saya sengaja pakai contohnya kehidupan saya pribadi karena saya nggak mau menghakimi siapa-siapa. Kita mau belajar bersama, mau meng-cross-check diri kita bersama. Jadi kita udah lihat dua ya. Yang pertama melebih-lebihkan, yang kedua mengurang-ngurangkan. Nah, yang ketiga ini yang paling tricky. Bahkan kadang kita nggak sadar kalau ini tuh termasuk bohong sebenarnya. Yang ketiga saya sebut false commitment. Ketika kita mengeluarkan suatu janji yang sebenarnya ketika kita ngomong kita udah tahu kita nggak bisa tepati. Karena biasanya kita sungkan atau nggak enak. Contoh simpel, ketika orang yang cukup dekat sama kita, misalnya ada resepsi ulang tahun anak atau pernikahan atau ulang tahun, mengundang kita, tapi kita tahu di tanggal itu, di jam itu tuh ada kegiatan lain yang lebih penting dari kegiatan itu, tapi kita nggak langsung ngomong nggak bisa, kita ngomong diusahain ya. Ya gimana diusahain, udah jelas kita mau milih kegiatan yang satu lagi, kita nggak perlu ngomong diusahain ya. Atau ini nih, yang paling tricky. Ketika biasanya terjadi di lingkungan gereja. Ketika ada teman yang cukup dekat, menawarkan satu investasi atau proyek bisnis bersama, dan sebenarnya memang kita lagi nggak ada alokasi dana ke situ, atau kalaupun ada dana sudah dialokasikan untuk yang lain, lalu kita jawab, di bawah doa dulu ya.
Nanti setelah seminggu, setelah dibawa doa, kayaknya gue enggak dulu deh. Lah, dari pertama ditawarin aja kita udah tahu uangnya itu nggak ada. Ngapain ngomong di bawah doa dulu jadi seolah-olah menjadikan Tuhan tameng. Aku nggak bisa bisnis, nggak bisa invest karena Tuhan bilang enggak. Lah, dari awal aja kita udah ngomong, udah tahu bakal ngomong enggak, jangan ngomong di bawah doa dulu. Itu namanya bikin orang ngarep, menantikan sesuatu yang nggak perlu mereka nantikan lagi. Dan itu pun termasuk bohong. Walaupun kesannya kecil, walaupun tujuannya untuk menjaga perasaan, bohong adalah tetap bohong. Dan yang keempat, terutama ini saya mau berbicara pada teman-teman yang sudah tergabung dalam komunitas, yang tahu kebenaran firman, yang sudah melayani. Saya sebut ketika kita talk the talk. Ketika kita jadi orang yang omong doang. Ini pedang bermata dua termasuk untuk saya sendiri, apalagi saya dapat spotlight. Berbicara di depan umum, perkataan saya didengar banyak orang. Tapi untuk orang yang nggak dapat spotlight pun ketika mereka mungkin nge-sell, kumpul, sharing iman dengan teman-teman yang udah kenal Tuhan, kadang mulut kita tuh kedengarannya manis, kudus. Tapi gimana kelakuan kita ketika orang lain nggak ngelihat kita? Apakah kelakuan kita udah sejalan dengan yang kita ucapkan ketika mata manusia memandang kita? Saya takut dan gentar sekali bicarakan poin ini, karena ini juga jadi reminder buat saya. Karena ini adalah salah satu hal yang menjadi concern bahkan buat Tuhan Yesus, sampai dia mengingatkan di Matius 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan lagi cerita tentang kejadian nanti di pengadilan terakhir. Akan banyak orang yang terlihat rohani, rajin berdoa, pelayanan bahkan dipakai memberkati orang, tapi akhirnya nggak bisa masuk ke surga. Tuhan bilang dia nggak kenal sama orang itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terutama yang sudah melayani, yang berkomunitas, termasuk buat saya sendiri. Jangan kita jadi sombong, tinggi hati, dan ngerasa udah lebih suci, lebih benar dari orang lain. Kalau lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kita berkomunitas, orang tuh diberkati. Tuhan mau berkati karena dia itu sayang sama orang-orang itu. Bukan berarti kita tuh udah cukup suci, cukup kudus dengan usaha kekuatan kita sendiri. Lalu akhirnya Tuhan pilih pakai kita. Tuhan tuh memikirkan orang yang kita layani. Jangan sampai sebenarnya Tuhan itu kayak udah nggak ada pilihan lain, tapi demi menyembuhkan orang ini, ya udahlah, gue pakai dia aja untuk mendoakan orang ini. Ketika kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa memberkati orang lain, karena Tuhan sayang sama orang itu, dan Tuhan tuh mau mengingatkan kita, apakah yang kita ucapkan, yang kita lakukan ketika kita di luar pelayanan, di luar komunitas rohani, mencerminkan kelakuan kita ketika kita sedang melayani, mencerminkan omongan kita ketika kita sedang melayani. Ini reminder yang bikin saya juga takut dan gentar. Saya seperti diingatkan sama Tuhan sebelum menyampaikan, lakukan dulu apa yang ingin kau sampaikan. Nah, coba kita renungkan lagi setelah mengevaluasi diri lewat 4 poin tadi. Sebenarnya kita tuh udah jujur belum sih? Atau tanpa kita sadari, kita sedang melatih diri untuk menjadi seorang pembohong yang expert. Karena ada momen dalam hidup saya di mana saya udah bertobat, tapi karena dulu saya tumbuh dalam luka, terutama dosa yang pertama melebih-lebihkan ini tuh saya udah expert banget. Jadi karena dulu saya cari pengakuan, cari perhatian dari orang lain. Jadi ketika saya udah bertobat pun, gaya ngomongnya ini kadang-kadang tuh masih ke bawah. Dan ada momen-momen di mana saya merasa cukup frustasi, bukan hanya karena dosa ini, tapi banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain yang dulu yang berasal dari kehidupan lama saya, sulit saya lepaskan. Aduh Tuhan, ini kapan beresnya? Lalu Tuhan berikan saya satu ayat di 2 Korintus 5 ayat 17. Di mana melalui Rasul Paulus, Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah ayat yang harus kita pegang, yang harus kita perkatakan setiap kali kita menghadapi godaan dari dosa lama, atau kita udah terjatuh. Buat teman-teman yang mungkin sebelum kenal Tuhan udah terbiasa dikit-dikit bohong, sehingga setelah tobat pun kadang ngomong tuh keceplosan. Peganglah ayat ini. Minimal kalau kita tahu kita mengucapkan sesuatu yang salah, kita koreksi saat itu juga. Saat ketika kita ingat, wah ini nggak benar, kita koreksi.
Itu juga sesuatu yang masih saya berusaha pelajari sampai sekarang. Karena gaya bicara ngelebih-lebihin ini loh, kadang tuh masih suka ke bawah. Untung saya punya istri yang selalu ngingetin saya, cross check dulu, bener nggak seperti itu. Ingatlah bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Nah, gimana biar kita tetap ada di dalam Kristus? Gimana biar kita tetap punya pola pikir, perasaan, mindset sebagai ciptaan yang baru? Nah, ini sesuatu yang klise, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau saya ucapkan, ada sebagian orang ngomong, ya itu lagi, itu lagi. Doa, firman, melayani, berkomunitas. Ya memang hanya itulah jalannya kalau kita ingin punya fondasi yang benar, ingin tetap ada dalam kasih Tuhan, itulah caranya. Tapi, kenapa ada orang termasuk saya dulu doa udah 2-3 jam sehari dulu awal taubat, on fire banget. Alkitab saya baca bolak-balik. Wah, dari Senin sampai Jumat itu ada aja yang namanya kegiatan dalam komunitas rohani. Tapi kenapa? Kadang-kadang ada orang udah seperti ini, kebiasaan buruknya itu tetap susah hilang. Mulutnya ini apalagi yang udah biasa berbohong dari dulu, kalau ngomong itu kadang-kadang keluar ngalir gitu aja kebohongan dari mulutnya. Karena yang tadi itu berguna kalau kita lakukan dengan motivasi dan mindset yang benar. Karena kita harus lihat, kita harus gali diri kita sendiri, terutama kalau kita lihat kenapa hidup kita ini masih dipenuhi oleh kebohongan padahal kita udah berdoa, kita udah baca firman. Apa tujuan kita berdoa, baca firman, berkomunitas dan melayani? Ketika saya mengevaluasi diri atau ngobrol dengan orang lain, ada orang yang bilang, ini bentuk ungkapan syukur saya. Karena Tuhan tuh udah baik, saya diberkati dengan keluarga, pekerjaan. Oh, kebaikan Tuhan. Hidupnya lagi wangi, lagi banyak manisnya. Tuhan tuh udah begitu baik, makanya aku berdoa, makanya aku baca firman, makanya aku melayani. Lalu gimana kalau dalam kehidupan kita, nggak ada satupun yang di depan mata kita bisa kita lihat bahwa Tuhan itu baik, seperti di masa pandemi ini. Ada banyak orang mengalami krisis iman. Tapi kalau kita baca firman, ya Tuhan Yesus aja dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun 40 hari. Murid-murid Yesus, 11 orang mati di martir. 10 orang mati di martir. Satu harusnya udah mati tapi diselamatkan Tuhan karena ada misi belum selesai. Orang-orang benar di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kan ada waktunya di mana kita masuk dalam situasi yang sulit, dalam situasi penuh tekanan. Kalau orang melayani, berdoa, tujuannya hanya karena ya bersyukur karena ngerasain berkat jasmani. Ketika berkat jasmani itu emang lagi nggak ada, bagaimana dengan iman kita? Ada juga orang yang bilang berkomunitas, berdoa, melayani itu karena untuk menemukan kehendak Tuhan. Kenapa? Kalau udah menjalankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, katanya akan terhindar dari masalah dan selalu dapat berkat. Lah, lalu gimana dengan masa pandemi ini? Banyak orang yang udah ngelakuin yang terbaik dalam hidupnya, yang mereka bisa sesuai firman, tapi tetap kena corona. Tapi tetap kena PHK. Bisnisnya tetap tutup. Karena memang kerinduan Tuhan memanggil kita untuk berdoa, baca firman, berkomunitas, melayani, itu lebih dari semua yang kita sebutkan tadi. Yang saya sebutkan tadi itu nggak salah, tapi ada alasan yang lebih dalam yang harusnya mendasari kita untuk berdoa, untuk baca firman, untuk merenungkan kebenaran firman, berkomunitas, yaitu supaya kita punya relasi sama Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang nyata di mana Tuhan itu bukan lagi jadi seorang yang terlihat jauh atau sebuah konsep, tapi pribadi yang real, yang dekat, sedekat kita dengan pasangan kita, sedekat seorang anak dengan bapaknya. Kalau kita sudah punya relasi seperti itu dengan Tuhan, kalau kita berdoa, baca firman, melayani itu, tujuannya adalah untuk mencari relasi itu, untuk mengalami Tuhan secara pribadi, untuk kenal, mendengar tuntunannya dalam hidup kita sehari-hari. Ada hal-hal yang bisa kita dapatkan, dan itulah yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa jadi pribadi yang hidup dalam kebenaran, untuk jadi pribadi yang bisa jujur dalam setiap situasi. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dalam, bukan hanya kita dapatkan, kita harus cari dan kita akan dapatkan melalui relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama, kita bisa menemukan rasa aman yang sejati. Dalam relasi yang intim dengan Tuhan, ada security. Ada penerimaan, ada pengakuan dari pribadi yang sebenarnya hanya suara dia sih yang penting. Dia yang berkuasa, dia yang menentukan hidup mati kita, dia yang menciptakan kita.
ketika saya kenal, ketika saya mengalami, saya tahu saya diterima apa adanya oleh Tuhan, pencipta semesta alam, opini orang itu nggak lagi jadi terlalu sesuatu yang saya concern. Saya bukan bilang nggak peduli sama sekali, saya bohong kalau kayak gitu. Tapi ketika harus memilih antara melakukan kebenaran atau pendapat orang lain, saya akan pilih kebenaran. Kita nggak perlu lagi melebih-lebihkan diri kita ke hal-hal yang baik tentang diri kita di depan orang lain. Karena tanpa melakukan itu pun kita tahu di hati kita tuh dikasihi sedemikian rupa sampai pencipta semesta alam ini mau mati buat kita. Wong Tuhan pencipta kita udah sesayang itu sama kita. Ya udahlah, kalau emang udah ada waktunya di mana kita itu disalahpahami atau nggak diakui sama orang lain, kita bisa lebih legowo bilang, ya udahlah, toh Tuhan masih sayang sama aku. Yang kedua, kita bisa mendapatkan yang namanya integritas. Saya sangat menyarankan saudara-saudara semua untuk baca keseluruhan Matius 5 sampai Matius 7. Renungkan dan coba lakukan. Anda akan memiliki relasi yang sangat sehat dan unbreakable. Tapi kalau Anda baca, ini susah banget. Susah banget. Nah, ketika kita punya relasi yang intim sama Tuhan, hal-hal yang terlihat susah ini memang bukan kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri dan kita punya motivasi lain. Hubungan kita dengan Tuhan bukan lagi seperti majikan dan tuan di mana kita mau ngelakuin firman supaya kita dapat berkat dan menghindari kutuk. Kita jadi seperti anak dan ayah di mana kita ngelakuin firman karena kita tahu kita disayang dan kita pengen bikin papa kita happy. Dan kita akan dapat kekuatan. Ada dorongan, ada Roh Kudus yang bekerja secara aktif dalam hati kita mengingatkan kita ketika kita mulai salah jalan. Kita bisa punya yang namanya integritas. Integritas yang sejati hanya bisa didapat kalau kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan punya yang namanya pengampunan, forgiveness. Kita tahu kita udah diampuni. Kita nggak perlu lagi takut mengurang-ngurangi, mengecil-ngecilkan kesalahan kita. Kalau kita udah menjalani hidup dengan integritas, sesuai kebenaran firman, tapi namanya manusia kadang bisa lalai, melakukan kesalahan. Kita bisa dengan lebih tenang, jujur mengakui kesalahan kita. Karena kita tahu kalau hati kita benar, Bapa kita ini jagain kita. Lewat konsekuensi yang harus kita dapatkan karena kesalahan kita pun, dia bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk membentuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita punya relasi yang intim dan menemukan rasa aman, kita punya integritas dan kita tahu kita adalah pribadi yang diampuni, akan jauh lebih mudah untuk menjalani hidup dalam kejujuran. Dan kalau kita bisa hidup dalam kejujuran, kita akan memiliki fondasi yang sehat, yang kuat untuk berelasi dengan siapa saja dalam kehidupan kita. Channel blessing Tuhan akan terbuka, baik bagi kita melalui orang lain maupun untuk orang lain melalui diri kita. Inilah conclusion dari pesan hari ini, bahwa relasi dengan pencipta kita itulah yang menjadi fondasi yang benar bagi relasi kita dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi awalilah, kalau Anda mau punya unbreakable relationship, awalilah dengan membangun relasi dengan Tuhan pencipta semesta alam. Berdoalah, baca firman, berkomunitas, melayani dengan motivasi, dengan kerinduan yang benar, yaitu untuk mengenal Dia dan mengalami Dia sebagai seorang pribadi. Dan saya berdoa kalau Anda sudah mau melakukan ini, Anda akan mengalami hidup yang benar-benar diubahkan. It happen with me. Itu juga bisa terjadi pada kehidupan Anda. Tuhan mengasihi saya, Dia pun mengasihi Anda. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau hari ini kami boleh diingatkan lagi, Kau rindu melihat kami anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran, memperkatakan apa yang benar, mengatakan ya jika harus mengatakan ya, mengatakan tidak jika harus mengatakan tidak. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh disadarkan, kami nggak bisa hidup dalam kebenaran dengan kekuatan kami sendiri. Kami boleh diingatkan Kau rindu kami mengalami hubungan yang intim dengan Engkau, mengenal Engkau sebagai seorang pribadi yang dekat, yang mengenal kami, menerima kami, mengampuni kami, dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup dengan integritas. Bapa, kami berdoa supaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini,
supaya memberikan mereka kekuatan untuk menjalani hidup dalam kejujuran, supaya apa yang keluar dari mulut mereka hanya dan hanya kebenaran, supaya mereka semua boleh diberkati dengan relasi yang sehat, yang dibangun di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk worship from home hari ini. Biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh bekerja di ruangan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Biar mereka boleh merasakan kehadiran-Mu, menjamah hati mereka. Biar mereka boleh mengalami dalam hati mereka kerinduan untuk kenal Engkau, dan mereka boleh menyadari betapa Engkau pun rindu untuk mengenal mereka dekat seperti seorang bapa dengan anaknya. Terima kasih Tuhan untuk worship from home hari ini hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebentar lagi kita akan menaikkan pujian dan penyembahan. Mari jadikan lagu ini sebagai doa ungkapan iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.